Halo guys, balik lagi bareng channel gue. Let's go. Indonesia ini kaya banget ya guys akan floranya. Tapi banyak juga loh yang hampir punah, terutama akibat ulah manusia itu sendiri sih ya, yang nggak bisa menjaga ataupun melestarikannya dan cenderung merusak gitu loh. Nah, kali ini Fresco punya 10 tanaman terlangka di Indonesia. Nomor 10 ada bunga Endelweis Jawa atau bunga senduro. Bunganya itu banyak ditemukan di Gunung Papandayan, Gunung Gede, dan Gunung Rinjani. Dan uniknya dari bunga ini itu dapat hidup sampai 100 tahun. Wah, udah melebihi usia manusia aja ya guys. Nah, kamu ingat gak sih guys, beberapa waktu silam para pendaki Gunung Rinjani itu memetik bunga Endelweis ini loh. Dan tentunya mereka dijatuhi hukuman dong ya, karena ini tuh bunga langka dan dilindungi. So, buat kamu yang mendaki gunung, jangan coba-coba memetiknya ya guys, atau merusaknya. Mari kita cintai alam lingkungan kita. Urutan tanaman langka selanjutnya yaitu nomor 9 ada daun payung. Aduh, denger nama daun payung, dah pasti mikirnya kayak payung gitu ya guys bentuknya. Nah, daun payung ini tuh hidupnya di daerah Sumatera. Daunnya itu lebar sehingga dinamakan daun payung. Dan saking lebarnya nih guys, pada zaman dahulu tuh daun ini sering digunakan untuk atap atau dinding rumah-rumah loh. Nah, mungkin karena saking lebarnya gitu ya guys. Nah, gimana dong? Kamu pengen coba bikin atap ataupun dinding dari daun payung ini nggak guys? Nomor 8 ada pohon tengkawang. Nah, pohon tengkawang ini hidupnya di Kalimantan dan sudah hampir punah loh guys. Nah, pohon ini tuh dimanfaatkan minyaknya. Minyaknya itu berasal dari biji-bijian bunga tengkawang itu sendiri guys. Nah, minyaknya ini biasa digunakan sebagai penyedap rasa, obat-obatan tradisional, ataupun juga sebagai kosmetik loh guys. Nah, coba deh kamu lihat kosmetik kamu, obat-obatan kamu, ataupun penyedap rasa kamu apakah terbuat dari minyak dari pohon tengkawang ini guys. Tanaman langka selanjutnya yaitu ada pohon damar. Pohon ini tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Pohon yang memiliki tinggi hingga 60 meter ini biasa dimanfaatkan getahnya. Getah pohon damar sendiri ini digunakan sebagai bahan dasar cairan pelapis kertas guys. Nomor 6 kita ada pohon ulin guys. Nah, pohon ini biasanya hidupnya di daerah Kalimantan guys. Pohon ulin ini cenderung kokoh dan kuat kayunya sehingga digunakan sebagai konstruksi bangunan gitu. Ada kantong semar. Yang bikin unik dari tanaman ini itu bisa memangsa serangga seperti lalat atau lebah. Sekantong semar ini biasanya memangsa serangga jika dia sudah tumbuh dewasa loh guys. Jadi jika kantong semar kecil atau yang masih muda dia belum bisa memangsa serangga itu ya. Nah, cara memangsa serangganya itu ketika kantongnya terbuka dan ada serangga yang masuk, maka dengan otomatis kantongnya itu akan tertutup sendiri. Dan si serangga sudah nggak bisa keluar lagi guys. Dia sudah dimakan sama si kantong semar itu. Bagi kamu para pecinta anggrek, pastinya udah tahu dong ya jenis-jenis anggrek, dan salah satunya adalah anggrek tebu ini guys. Nah, anggrek tebu ini satu rumpunya bisa beratnya lebih dari 1 ton guys, dengan panjang mulai dari 3 meter dan ukurannya juga besar, dan sehingga dinamakan anggrek raksasa. Tanaman langka selanjutnya yang nomor 3 ada pohon cendana. Pernah dengar dong nama pohon yang satu ini? Yaps. Kayu cendana atau pohon cendana ini dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan parfum ataupun rempah-rempah loh. Dan menurut cerita yang berkembang, harum dari kayu cendana ini bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Wah, lama banget ya. Dan namun sayangnya, pohon ini tidak mudah untuk tumbuh loh guys. Karena pada awalnya tumbuh, kecambah cendana ini hidupnya harus menumpang di tumbuhan lainnya atau kayak semacam tumbuhan parasit gitu loh guys. Nomor 2 ada taman langka selanjutnya yaitu Rafflesia arnoldi. Nah, ini termasuk bunga bangkai atau bunga raksasa yang mengeluarkan bau busuk menyengat gitu ketika ia sudah mekar. Dan bunga ini tuh hidup di daerah Sumatera. Diameternya bisa mencapai 1 meter dengan berat bisa sampai 10 kg guys. Waduh, gak bisa bayangin dong ya betapa besarnya dan beratnya bunga ini. Dan bunga itu hanya akan mekar selama 7 hari sebelum ia layu dan akan mati. Nama langka yang pertama kita ada bunga bangkai. Dinamakan bunga bangkai karena emang baunya itu busuk guys, kayak bangkai gitu. Dan sebenarnya bau busuk tersebut bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat agar hinggap buat bantu proses penyerbukannya loh guys. Dan bunganya itu tingginya bisa mencapai 4 meter. Aduh, tinggi banget guys. Bisa bayangin gak sih ada sebuah bunga yang tingginya mencapai 4 meter. Dan bunga bangkai ini itu berbunga sekitar 5 tahun sekali. Wah, lama banget ya guys.